sendok sayur, sendok sayur, sendok sayur. Iya guys, ternyata mereka itu minta sendok sayur. Nah, kalau kamu bakalan ngasih apa enggak guys, aku tanya. Yuk, aku kasih 5 detik nih buat jawab. Hai Sikings, welcome to Marinasi. Makasih banyak udah klik video kali ini guys. Oke, kalau di video sebelumnya kita udah ngomongin tentang kisah-kisah tragis dari hewan yang mati karena ulah manusia. Nah, di segmen pastri hari ini guys, kita bakalan ngebahas tentang hantu laut yang bikin pusing. Kenapa tuh dia bikin pusing, Mar? Pokoknya kamu simak aja lah kelakuan hantu yang namanya Funayure kali ini. Kali aja amit-amit kamu ketemu sama Funayure kan guys. Jadi bisa waspada. Oke, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifin loncengnya. Jangan lupa juga cek rekomendasi barang-barang untuk konten dan produktivitas di description box. Ya udah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita cari paham ke ceritanya. Iya guys, nggak afdol ya kalau kita nggak mulai kenalan dulu sama si Funayure. Kalau dari namanya aja, dia ini terdiri atas 2 kata ya guys. Yang ternyata Funa itu artinya perahu, sementara Yurei artinya roh gelap. Bukan cuma kantong aja tuh yang gelap. Arwah pun juga bisa gelap, guys. Kalau secara umum, Funayure ini dianggap sebagai roh-roh yang pada meninggal di laut guys. Tapi permasalahannya, ini roh-roh menjadi arwah yang pendendam dan kepengen ngebawa orang yang hidup juga untuk ikutan ke laut. Kau udah jadi setan pun gak mau sendiri ya. BTW dikisahkan kalau si Funayure ini guys, dalam jumlah yang keroyokan alias banyak, dan juga bisa sendiri, tapi dalam ukuran yang super gede gitu. Nah, selain dari yang aku sampein sebelumnya guys, ada juga sih beberapa versi penggambaran lain dari Funayure. Pasang kuping dan catat guys, takutnya ketemu. Yang pertama, ada yang bilang kalau Funayure ini punya rambut hitam yang panjang, pakai kimono putih dan melayang-layang di udara. Wah, ini sih udah persis sama Kunto tapi versi Jepang guys. Yang kedua, ada juga yang bilang kalau Funayure itu mirip dengan zombie yang membusuk. Tergantung seberapa lama dia udah meninggal guys. Dan yang ketiga, ini tuh yang paling aneh. Karena wujudnya itu seperti kerangka yang pakai kimono putih, terus pakai topi segitiga yang suka ada di adat pemakaman agama Buddha. Waduh, outfitnya keren bener itu si Funayure. Nah, tadi kan kita udah kenalan ya sama si Funayure. Ngebahas tentang dia itu apa, bentuk-bentuknya kayak bagaimana. Nah, sekarang bagaimana cara si Funayure itu menghantui? Biar lebih paham gimana cara dia menghantuinya, bakalan digambarkan dalam kisah berikut ini guys. Ya, dikisahkan ada sepasang nelayan, artinya ada 2 tuh ya, yang mereka ini mau mencari ikan setelah badai. Anggap aja, nelayan itu kalian ya, biar lebih relate. Oke, kalau mau nyari ikan itu kan mesti di spot-spot yang strategis ya guys ya. Dan mereka ini udah mau menuju ke spot-spot yang dimaksud tuh. Cuma pas lagi mau menuju ke tempatnya guys, tiba-tiba terdengar kayak mau badai lagi. Lah, ini baru sampai kok mau badai lagi. Dikisahkan juga guys, itu diiringi sama suara genderang. Waduh, ngeri juga tuh kalau ada yang ngeband di tengah laut ya. Nggak lama setelah itu guys, terlihat ada cahaya redup yang makin mendekat ke arah nelayan. Apakah ini layar ponsel yang sekarat? Oh, tentu bukan guys. Karena pas diperhatiin lekat-lekat, itu adalah perahu. Sampai akhirnya pas udah bener-bener deket guys, itu kelihatan makin jelas kalau orang-orang di sana itu pakai kimono putih. Cuma ternyata itu tengkoraknya doang dong. Dan semuanya itu dalam posisi kepala tertunduk. Sampai akhirnya ada salah satu yang mendongakkan kepala dan mengatakan, sendok sayur, sendok sayur, sendok sayur. Iya guys, ternyata mereka itu minta sendok sayur. Nah, kalau kamu bakalan ngasih apa enggak guys, aku tanya. Yuk, aku kasih 5 detik nih buat jawab. Tuh, gak, patma, tetot, abis. Jujur, di sini kamu bakal dibikin pusing guys. Karena kalau kamu ngasih pun mati, nggak dikasih pun mati.
Iya, jadi kalau kamu ngasih sendok kayunya nih guys, atau sendok sayurnya, itu bakal dipakai buat nuangin air dan bikin perahu kamu tenggelam. Kurang ajar juga ya dia. Tapi kalau kamu pun gak ngasih guys, dikisahkan mereka sendiri juga punya sendok sayur. Jadi tetap bakal make tuh untuk nenggelamin perahu kamu. Ah udah, cerita apa sih, pulang aja lah. Ya Allah, terus bagaimana dong kalau ketemu? Ini kagak ada Cara selamatnya begitu. Oke guys, tadi kita udah ngomongin tentang cara dia menghantui. Nextnya, kita akan bahas tentang secercah harapan. Apakah masih bisa kita kabur dari Funayure guys? Ada sih guys, dalam versi lain itu disebutkan, ya kamu bisa kasih aja dia sendok sayur ataupun ember yang bolong. Jadi usahanya buat nenggelamin perahu kamu tuh sia-sia guys. Tapi berdoalah guys, kamu ketemunya Funayure yang sendiri dan dia nggak bawa sendok sayur. Karena kalau kamu ketemunya versi ramean, dia bawa sendok sayur sendiri, wah udah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tidak ada yang bisa menolong. Aduh ya Allah, aku ngakak mulu bawa cerita ini, sumpah ini aku nggak tahu ini bakal serem apa enggak gitu ya. Elah. Atau ada juga guys yang memperingatkan kalau kamu udah ngeliat cahaya aneh nih di laut atau suara genderang yang gak jelas kayak begitu ya, langsung ngibrit aja udah, nggak usah bertanya-tanya apa itu, nggak usah, cabut yang jauh guys ya. Ada, ini mah hidup udah pusing ya dibikin pusing lagi sama si Funayure. Oke guys, kalau kamu bisa bertemu dengan Funayure, apa pesan yang ingin kamu sampaikan? Coba tulisin di komen. Oke guys, itu dia untuk video hari ini. Gimana menurut kamu tentang si Funayure ini guys? BTW kalau ada tambahan, diskusi, koreksi, dan macam-macam lainnya, tulisan aja di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang pusing gara-gara Funayure guys. And as always, this is Marinasi. Oke, segitu dulu. Funayure.